Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan tentang tugas nilai keterampilan untuk kelas 10 SMK Perjuangan dan Peradaban. Jadi kan tugasnya itu adalah berkaitan dengan bab program linier ya. Akhirnya nanti kita harus tahu berapa sih jumlah komoditasnya yang harus dijual untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Oke. Kan saya suruh untuk ini ya. Untuk wawancara toko buah dan memilih 2 komoditas. Terus nanti dituliskan harga beli, harga jual, keuntungan, modal, dan kapasitas tokonya. Nah, misalkan saya punya data seperti ini. Harga belinya dia 10.000, terus ternyata harga jualnya 12.000, jadinya keuntungannya tinggal dikurang aja ya. Harga jual dikurang harga beli berarti 2.000. Terus kalau salah pondo misal harga belinya dia 17.000, harga jualnya 18.000, berarti nanti keuntungannya 1.000. Terus modalnya dia 300.000. Kapasitas toko berarti dia cuma menyimpan 35 kg untuk 2 jenis ya, untuk total 2 jenis gitu. Nah, kalau seandainya kita ubah ke dalam bentuk model matematikanya, kalau berarti kan batasannya berarti ada 2 ya, ada yang batasan harga beli nanti dengan modal, lalu batasan kapasitas toko. Misalkan kita misalkan X itu adalah jumlah dalam kilogram ya pepaya. Terus yang Y itu berarti jumlah salak pondok sih saya nggak tahu, jumlah kilogram salak pondok. Nah, berarti kalau seandainya X ini sebagai jumlah kilogram pepaya dan Y sebagai jumlah salak pondok, berarti kalau seandainya kita ubah ke notasi matematikanya kayak gini kan. Jadi 10.000 X ditambah 17.000 Y itu sama dengan 300.000. 300.000 dari mana? Dari modal ya. Ya kan? Soalnya misal kita ngitung harga beli kita terus dikali sama jumlah si pepayanya, nanti totalnya itu harus sama dengan nggak sama ya, malah harusnya kurang dari sorry karena modalnya cuma 300.000 berarti dia kurang dari kurang dari sama dengan, gimana sih kalau nulis kurang dari sama dengan di Excel? Anggap kurang dari sama dengan deh ya, sama-sama paham aja. Jadi 10.000 X ditambah 17.000 Y itu kurang dari sama dengan 300.000. Nah, karena kapasitas tokonya cuma 35, ini juga kurang dari sama dengan 35. Nah, karena kita ingin tahu keuntungan maksimum, berarti fungsi tujuannya pakai keuntungan ya. Keuntungan per kilo pepaya 2.000, keuntungan per kilo salak pondok itu 1.000. Makanya nanti fungsi tujuannya 2.000 X ditambah 1.000 Y. Gimana sih cara nyarinya? Sebenarnya bisa manual. Kalian mau ngitung pakai manual juga boleh. Tapi karena ini tugas keterampilan, jadi saya mau kalian pakai aplikasi yang kayaknya sih semua di semua Excel ada semua. Jadi sebelumnya cek dulu di Excel kalian dengan cara klik data. Terus di sininya udah ada solver apa belum? Kalau belum ada solver, cara untuk memunculkannya klik file, lalu klik options, terus add-ins, terus nanti go. Ini nggak tahu udah kecepatan apa enggak ya. Nah, nanti di sini banyak toolsnya, kalian pilih solver add-ins gitu ya. Terus karena saya udah masukin, jadi di sini udah tanda centang. Kalau kalian belum, berarti nanti tinggal dicentang aja, terus nanti klik oke gitu. Terus nanti balik lagi ke data udah ada atau belum solvernya gitu ya.
Kalau udah oke, solvernya udah aktif, baru kita nyusun si tabelnya. Oke, ini tabelnya saklek sih ya, maksudnya harus kayak gini bentuknya, harus berjenjang juga. Nggak berjenjang juga sih, terserah. Tapi mulai dari sini, jadi modal sama kapasitas toko nanti ditulis di sini. Ini sebagai batasan, soalnya sebagai batasan maksimum kan. Ini kalimat yang di sini nih, dua baris ini dia akan menjadi batasan. Yang pertama ini yang modal sama harga beli ini dia akan menjadi batasan pertama, terus nanti kapasitas toko akan menjadi batasan kedua. Kenapa satu? Karena koefisien yang ini nih satu ya, jadi gitu. Oke, terus nanti mulai dari sini, terus nanti naik ke batasan maksimum yang ini, nanti kalian tulis. Jangan lupa ini diubah ke bentuk currency. Biasanya settingan awal itu general, nanti kalian ganti ke currency. Biasanya langsung rupiah sih, kalau sana enggak berarti di setting dulu gitu ya. Kalau kapasitas toko ini in general aja. Terus yang ini juga di setnya currency 2, ini currency, yang ininya enggak, ini general ya. Terus yang ini kosong aja. Sekarang bagian atas ini, jumlah buah untuk si pepaya dan pondohnya ini juga general, ini kosongin aja tapi kalian tandain. Jadi soalnya yang bakal kalian baca tuh yang ini yang ditanda-tandain. Yang ini apa warnanya ya? Coklat, yang biru, biru lagi nggak apa deh, yang biru, yang hijau gitu. Nah, ini tulis komoditas yang kalian tanyakan ke si tokonya. Di sini ditulis harga beli, di sini ditulis variabelnya. Biasanya kalau saya emang ngomongin kapasitas toko pasti di sini 1 dan 1 sih, gitu ya. Terus di sini ada namanya laba, ini kasih space aja kosong. Terus nanti laba per buahnya ada 2000 dan 1000 dari hitungan yang ini loh, pindah ke sini gitu. Udah gitu nanti dikasih space sini total laba tiap buahnya berapa, terus total laba gitu. Nah, udah selesai, si tabelnya udah dibikin semua. Lalu kita bikin rumus. Ini nih agak-agak ini ya, saya akan agak lebih pelan-pelan. Jadi untuk jumlah buah, karena ini ngomonginnya jumlah yang dibeli gitu, yang dibeli, misalkan pepayanya ada berapa, kalau belinya 10.000 berarti nanti dapatnya berapa gitu. Berarti dia dikali kan, sel yang ini dikali dengan sel yang ini. Bener kan namanya sel ya? Oh sorry, di sini berarti kalian perhatikan yang rumus fx-nya ini ya. Jadi sama dengan terus sel ini dikalikan dengan sel ini. Jadi sel jumlah buah yang pepaya dikalikan dengan sel jumlah buah yang harga beli buahnya, harga beli pepayanya. Ini jadi nggak kelihatan ya, kalian perhatiin yang ini aja. Nah, terus yang ini dikasih tanda dolar biar nggak kemana-mana, biar nggak berubah-berubah gitu. Terus udah terus ditambah sama yang salak pondoh dikali ini, salak pondoh, terus nanti dikali sama harga beli salak pondoh. Jangan lupa ini dikasih dolar di depan sini ya, dolar. Oke, enter. Nanti masih ke 0 karena emang nggak ada angkanya. Nanti angkanya muncul dengan solvernya. Yang penting kita bikin dulu si rumusnya gitu. Nah, kalau untuk yang ini sama, cuma bedanya di kalinya ke sini, bukan kali ke harga beli gitu. Soalnya bisa sih kayaknya di tapi jadinya kok currency ya. Oh iya, sorry nggak usah deh, kita satu-satu aja manual. Jadi nanti
yang ini dikali dengan yang kapasitas toko, terus nanti ditambah yang ini dikali dengan yang kapasitas toko, tapi yang salak pondok. Jangan lupa dikasih dolar. Aku suka dolar. Oke. Kebalik ya, bukan ini ya. Yang ini. Oke, udah di set dolar. Selesai. Udah gitu nanti kita ngisi yang ini. Yang ini itu dia kan total laba tiap buah. Berarti kalau laba gimana? Berarti harga dia jumlah si pepayanya dikali sama laba per buah ya. Jadi yang ini dikali dengan ini gitu. Bener gak? Belum ya, dikali dengan ini. Oke. Terus yang ini yang salak pondok, ini udah ada ininya, udah ada angkanya. Yang salak pondok dikalikan dengan yang ini gitu. Udah ya. Satu lagi tinggal yang ini total laba, itu total yang si 2 ini. Jadi tinggal ini ditambah ini gitu. Nah, udah siap, udah selesai ininya, udah rapi. Berarti yang ada rumusnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Setelah itu kita ke data, terus klik solver. Oke, kita geser ke sini biar kelihatan data yang sininya. Set object itu pilih yang total laba, yang paling bawah banget. Oke. Terus pastikan ini yang kepilih adalah max. Ini artinya apa? Berarti dia nyari harga maksimum atau nilai maksimumnya. Kayak gitu. By changing variable sales-nya, pilih yang ini. Gitu. Yang jumlah buahnya. Setelah itu klik add. Nah, cell reference itu pakai yang jumlah buah. Oke. Constraint-nya pakai yang batasan. Lalu klik OK. Ini pilih simplex LP. Oke. Udah. Kalau udah selesai semua, baru nanti klik solve. Misal kalau kalian keluar kayak gini, ya udah langsung OK aja. Kalau nggak ada ya berarti udah langsung keluar hasilnya. Gitu. Nah, langsung udah terisi kan? Ada 30, ada 0, ada 300.000, ada 30. Kayak gitu. Cara bacanya gimana sih? Berarti dia bisa menghasilkan keuntungan maksimum jika dia menjual pepaya 30 pepaya dan salak pondoknya 0. Jadi nggak usah beli salak pondok, cuma beli pepaya aja 30 gitu. Nanti laba totalnya yang diterima adalah 60.000 untuk 30 kilo. Dikit ya? Baru tahu. Ini karena ngarang sih, mungkin data kalian nanti akan lebih bagus. Terus nanti harga yang dikeluarkan untuk 30 pepaya itu ada 300.000. Gitu. Kenapa sebenarnya di 300.000? Karena dia modalnya cuma 300.000 gitu. Ini berarti salah saya sih ya yang ngeset. Ini namanya juga data ngarang ini mah. Kalian jangan ngarang ya. Karena kan emang nanti ada ininya, ada apa? Ada lampirannya. Oke.
cara bacanya kayak gitu ya. Nanti misal kalian nggak pakai grafiknya juga nggak apa-apa, langsung pakai data ini aja, tapi kalian jawab. Jadi kalian jelaskan seperti tadi. Jadi si bapak atau si ibu itu berarti kalau seandainya dia ingin memiliki keuntungan yang lebih maksimum dengan modal sejumlah sekian, itu dia hanya perlu menjual pepaya 30 kilo tanpa menjual salak pondok gitu. Mungkin kalian bisa menjelaskan juga kenapa. Mungkin karena emang pepaya ini lebih profitnya lebih gede gitu. 2000 ke dari 10.000 itu kan sekitar 20% ya. Sedangkan 1000 dari 2000 dari 12.000, 2000 dari 10.000 deh yang bener. Kalau 1000 dari 17.000 itu cuma berapa persen kan, lebih kecil gitu. Jadi lebih profit pepaya, jadi lebih di concern ya. Jadi boleh jualannya banyakin pepaya gitu intinya. Mungkin tapi kalau seandainya modalnya dinaikkan, bisa jadi salak pondo bisa ikutan jualan gitu. Ini nggak semuanya bakal nol sih harusnya. Dia akan membantu menghitungkan apa yang harus kamu jual, apa yang nggak dijual kayak gitu. Asal si angka-angka yang dimasukkan ini bagus gitu. Pokoknya masukkan data sesuai hasil wawancara kalian aja gitu. Oke. Karena seharusnya sebenarnya dipresentasikan, tapi karena ini waktunya mepet banget, kalian pasti bakal keteteran. Jadi cukup dibuatkan makalahnya saja, tapi ini penjelasannya harus detail ya. Terus apa ya? Mungkin kalian juga bisa bahas kayak musim sekarang, musimnya musim apa gitu. Misal kalau seandainya musimnya musim pepaya, ada nggak sih musim pepaya? Kayak pepaya always ready gak sih? Tapi misal kalau seandainya mau bahas musim, misal sekarang lagi musim mangga nih, ya boleh misal banyakin mangganya, nggak apa-apa, karena emang demand juga lagi banyak-banyaknya, orang-orang juga lagi pada suka gitu. Bisa kayak gitu, bisa ke hal-hal yang lain. Pokoknya bahas kompleks mungkin, semenunjang mungkin gitu. Jadi bisa anggap aja kalian kayak mau presentasi ke ibunya kalau kalian tuh mau jadi konsultan. Mau jadi konsultan nih Bu, dengan modal ibu yang segini, saya menyarankan ibu untuk menjual ini. Meskipun emang nanti akhirnya ibunya bilangnya ya terserah saya gitu. Gitu ya. Oke. Untuk laporannya itu biasa mulai dari cover, terus nanti ada kata pengantar, daftar pustaka aja, pendahuluan ya, terus metode berarti masukkan Excel dan Simplex ini ya. Hasil ininya kalian jangan lupa di screenshot, dan nanti bukan screenshot sih, di snipping tools juga bisa, screenshot juga boleh, terserah sih. Pokoknya intinya disertakan di data. Nah nanti di data kalian bahas, atau kalau enggak nanti dirapihin lagi, terserah deh, pokoknya versi kalian aja. Pokoknya harus ada data wawancara, terus ada data ini hasil simplexnya kayak gitu. Berarti pendahuluan, metode, terus pembahasan ya, data dan pembahasan, terus simpulan dan saran, dan lampirannya itu lampiran kalian wawancara, jangan sampai nggak ada fotonya ya. Kalau nggak berarti kalian ngarang kayak saya. Gitu. Oke. Deadline-nya sampai kapan ya? Sampai hari Sabtu deh, sampai hari Sabtu. Mungkin kalian banyak tugas, atau mungkin lagi bahas kisi-kisi untuk sekarang ya. Ya pokoknya gitu aja. Iya.
mungkin segitu aja penjelasan video kali ini. Kalau seandainya ada yang masih belum paham, silakan chat aja ke saya. Misal kalau mau nanya, misal ini Kak udah bener apa belum? Ya udah, boleh chat aja. Sangat welcome. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga aman. Nanti kalau seandainya ada yang problem-problem, biasanya cek aja di currency. Tadi sih saya sempat nyoba, problemnya di currency sih. Mungkin kalau ada yang lain nanti bisa chat saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan seperti biasa bingung.